Oke, untuk soal nomor 46-nya, nah, katanya sebuah padatan kalium klorat, nah, KClO3 ini dalam bentuk solid katanya dipanaskan akan terbentuk padatan KCl, ya berarti KCl dalam bentuk solid juga ditambah gas oksigen dalam bentuk gas seperti ini. Oke, sebelum itu kita sarakan dulu reaksi yang ada. K-nya di kiri 1 kanan 1, oke, CL-nya 1 kanan 1, O-nya kiri 3 kanannya 2, biar gampang seperti ini. Kita kali 3/2 saja. Gitu ya. Ya, sedangkan karena berhubung ini bukan termokimia ya, so kita bentuk ke dalam bentuk yang bulat aja. Kita kalikan dengan 2, jadinya 2KClO3 dalam bentuk solid ini akan terurai menjadi 2KCl. 2KCl dalam bentuk solid ditambah 3O2 dalam bentuk gas. Jika 24,5 KClO3 dipanaskan, maka volume gas yang dihasilkan jika diukur. Nih, be careful ya kalau ada soal kayak gini. Jika diukur pada keadaan di mana 2 gram gas oksigen bervolume 4 liter. Oke, berarti di sini O2 yang kita bicarakan ada 2. O2 yang di sini dengan O2 yang ada di sini. Gitu ya. Jadi gimana cara ngerjainnya? Kalau ada diukur pada keadaan, maka ini berlaku perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Seperti itu. Tapi berhubung karena membandingkan sesuatu bukan reaksi, yang kita bandingkan adalah mol dengan volumenya saja. Ya udah, berarti di sini kita bisa bilang oksigen yang pertama yang kita minta itu adalah kondisi 1 ya. Dan yang asing itu adalah yang kondisi 2. Jadi di sini NO2 per V oksigen dalam kondisi 1 ya. Jadi perbandingannya akan senilai ya. NO2 per V02 dalam kondisi yang kedua. Gitu kurang lebih. Nah, tinggal kalau kita mau nyari NO2 kondisi 1 alias X per NO2 ini berarti per X. Sedangkan untuk NO2 yang kondisi kedua kita bisa cari dulu ya. Karena kalau NO2 kondisi kedua di sini itu tinggal pakai rumus G per ingat ya, gas oksigen berarti Mr. Berarti 2 per 2 kali 16 adalah 1/16 mol. Nah, kemudian bervolume 4 liter. Berarti di sini kalau kita masukkan dia 1/16 per 4. Ini kondisi kedua ya maksudnya, tapi ya udah nggak usah. Sedangkan di sini NO2-nya aja belum ada. Dapatnya dari mana? Dapatnya tuh dari sini. Ya, dapatnya nanti dari sini nih. Nah, ya udah. Di sini KClO3 ada gramnya, ada MR, ada AR-nya. Ya udah, kita cari dulu nih. KClO3 ya. Untuk KClO3 N sama dengan G per MR. N sama dengan 24,5 per 39 ditambah CL-nya itu adalah 35 ya. 35,3 ditambahkan dengan 3 kali 16 ya. Ya udah, berarti ini N-nya setara dengan 24,5 per berapa tuh kalau dihasilin? 122 CL itu emang 35,3 ya. CL itu bukannya 35,5 ya. Ini 35,5 nih, salah ya. Itu tipe ya. Untuk ARCL-nya itu 35,5 yang benar. Bukan 35,3 ya. Jadi jawabannya adalah 122,5 sama dengan 0,2 mol. Gitu. Ya udah, tinggal berarti 0,2 mol nih. Di sini 0,2 mol. Di sini 0,2 mol. Nah, berhubung 0,2 itu kalau 2. Kalau 3 ya pasti 0,3. Kenapa? Berarti kalau misalnya ada yang koefisiennya 1, maka 0,1 mol dong. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Perbandingan koefisiennya masih jalan.
Kalau 0,2 mol itu kalau koefisiennya 2 itu 0,2, berarti kalau 3 ya koefisiennya 0,3. Kalau koefisiennya 3 ya 0,3 mol. Ya udah, berarti di sini masukkan 0,3. Ya udah, berarti ini jadinya 0,3, ini enggak usah ada dalam kurung lagi ya. Nah, karena kan udah berupa angka. Berarti 0 kali 3 kali silang, 0,3 dikalikan dengan 4 sama dengan 1/16 kali X. Nah, berarti kalau untuk mencari X-nya ya di sini tinggal kita kalikan 16 aja dong. 0,3 dikali 4 kali 16 sama dengan X. Berarti X yang dimaksud atau volumenya CO2 kondisi pertama yang kita ukur adalah 0,3 dikali 4 dikali 16, itu jawabannya adalah 19,20. Yakin? Atau 25,60? Coba. Kali 4 kali 16. Jawabannya adalah 19,2 liter. Jadi jawabannya adalah yang B, bukan yang A ya. Nah, yang punya ini jawabnya salah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ada kata-kata seperti ini, ya, kalau ada kata-kata seperti ini diukur pada keadaan di mana, itu langsung kita kaitkan dengan persamaan seperti ini. N1 per V1 sama dengan N2 per V2 lah kalau kita bilang. Ya. Karena di sini kalau misalnya soalnya nggak dibikin kayak gini, yang paling gampang itu atau versi yang lebih mudahnya lagi, palingan ditanya volume oksigen dalam keadaan STP. Wah, itu easy banget. Kalau volume oksigen dalam keadaan STP, ya tinggal berarti N dikali 22,4. 0,3 dikali 22,4. Berapa tuh? 0,3 kali 0,3 dikali 22,4. Jawabannya adalah 6,72. 6,72 liter. Kalau dalam keadaan RTP atau room temperature and pressure, itu dikali 24. 0,3 dikali 24. Jawabannya adalah berapa nih? 24 kali 3 aja 72 ya. Berarti ini 7,2 liter. Kayak gitu ya. Atau dalam keadaan tertentu untuk untuk T-nya dan P-nya ada dalam keadaan tertentu, ya udah sesuaikan aja ya. Dengan rumus yang namanya PVNRT ya. Rumusnya kalau dalam keadaan P dan T yang random itu pakai PVNRT ya rumusnya. Oke. Nah, next kita lanjut ke soal nomor 47. Nah, oke. Untuk soal nomor 47, jika 22,3 gram natrium dimasukkan ke dalam etanol berlebih, berarti etanolnya bersisa gitu ya kurang lebih. Nah, maka akan dihasilkan yang namanya natrium metoksida dan gas H2. Nah, kemudian ini adalah Na ditambah etanol, hasilnya adalah natrium metoksida, dan metoksida ini udah dikasih tahu ya, metoksi natrium ini kalau kita bisa bilang ini adalah alkoksi alkana kurang lebih seperti itu. Dan gas H2. Volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut jika diukur pada 28 gram N2 bervolume 10 liter. Oke, berarti di sini kita kaitkan dengan rumus yang sebelumnya, perbandingan mol dengan perbandingan volume. Berarti di sini kita bisa bilang NH2 per volume H2 itu akan setara dengan yang namanya NN2 per volume N2. Nah, tapi permasalahan. Jadi rumus yang kita bisa pakai adalah yang rumus yang ini ya, untuk mencari si H2-nya. Nah, untuk molnya yang di sini, kita bisa pakai rumus N sama dengan G per mR. Karena ada rumus ini ya. Di sini untuk N2-nya adalah kita pakai N sama dengan G per mR. Ya, kita langsung hitung aja dulu ya. G-nya adalah 28, per mR-nya adalah 2 dikali 14. Jawabannya 1 mol. Oke, sekarang untuk H2-nya dapat dari mana NH2-nya? Karena belum ada, ya cari lagi di persamaan. Ya udah, kita bikin dulu persamaannya bahwa natrium ditambah dengan etanol. Etanol itu gugus alkohol dengan C-nya 2. Berarti C2H5OH, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, C2H5OH menjadi
CH3O Na ditambah H2. Let's check, udah seru belum? Nah, pasti kemungkinan besar belum. Kenapa? Lihat aja C-nya, udah jelas banget ya. Sebelah kiri 2, kanan 1, tembak 2. Nah, sehingga hanya di sini jadinya 6. Kemudian Na-nya 2 ya, berarti di sini tembak 2. Kemudian C-nya 2, Na-nya 2 udah pas, tinggal O sama H-nya ya. Oke, untuk O di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini harusnya tembak 2 lagi berarti. Oke, kemungkinan besar ini salah soal. Kenapa saya bisa bilang salah soal? Karena kalau ininya C2H5, maka di sini juga harus C2H5. Gak bisa ya kalau kita, ini kan ternyata pas kita setarain juga O-nya juga nggak bisa, karena kalau O-nya di kanan ditambah, di kiri harus ditambah. So, kemungkinan besar ini bukan etanol menurut saya. Jadi soalnya mungkin kita ganti dengan yang namanya metanol ya. Jadi ini adalah metanol. Metanol. Berarti metanol itu adalah CH3OH. Nah, kalau begini masuk akal ya untuk persamaan reaksinya. Karena kalau di sebelah CH3OH. CH3OH. Nah, kemudian kita setarakan. Nah, sebelah kiri Na-nya 1 kanan 1 pas, C-nya 1 kanan 1 pas, H-nya 4 kanannya 5, kemudian O-nya 1. Berarti penyebab yang beda H-nya di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 5 itu cuman yang palingan di sininya aja. So, gampang, tinggal kita kali setengah aja. Kemudian kita kalikan dengan 2 ya biar enak hitungnya. Nggak ada pecahan. So, jadinya 2Na ditambah 2CH3OH menjadi 2CH3ONa ditambah H2. Oke. Nah, itulah reaksi setaranya. Nah, berarti di sini karena berhubung Na-nya ada massa dan ada AR, berarti di sini kita bisa bilang untuk si Na itu adalah N sama dengan G per AR. Berarti N sama dengan 2,3 per AR-nya adalah Na23 sama dengan 0,1 mol. Ya udah kita masukkan di sini 0,1 mol. Kemudian CH gas H2-nya yang dibutuhin ya. Berarti kalau di sini 2 itu 0,1, berarti kalau 1 ya 0,05. Kan setengahnya ya. Nah, sehingga tinggal kita lanjutkan saja. NH2 per volume H2 sama dengan molnya gas nitrogen ya, per volumenya gas nitrogen. Sehingga kalau kita masukkan NH2-nya adalah sebesar 0,05 per volumenya itu yang ditanya, volume H2 sama dengan di sini 1 mol per 10 liter. Berarti volume H2 ya kali silang kan jadi 1. Volume H2 0,05 dikali 10. Jawabannya adalah 0,5 liter. Jadi jawabannya nomor 47 adalah yang A. Dengan ralat soal ini metanol ya. Karena kalau etanol itu kalau kita reaksikan untuk reaksi yang etanol itu Na ditambah dengan C2H5OH itu akan membentuk yang namanya C2H5ONa ya, ditambah H2 gitu. Dengan disarakan berarti di sini 6, 5 ya, 5 tambah 7 ya, ini jadinya intinya di sini 2, di sini 2, di sini 2 gitu. Ya, kurang lebih seperti inilah persamaan reaksi kalau misalnya soalnya harusnya etanol ya. Jadi persamaan reaksinya hasilnya adalah sebuah natrium etoksida gitu. Ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 48. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 48. Nah, di nomor 48 ini ditanyakan ada pertanyaan soal sebab akibat. Reaksi esterifikasi juga tergolong sebagai reaksi eliminasi. Nah, oke. Kita tahu bahwa reaksi esterifikasi itu untuk reaksinya ya. Reaksi
Esterifikasi itu apa sih? Reaksi pembentukan ester. Ya, esterifikasi ini dengan cara apa? Dengan cara membuat dari asam karboksilat, ya, asam karboksilat ditambah dengan alkohol sehingga menjadi ester ditambah air. Jadi kurang lebih kalau dibikin ada gugus fungsinya adalah ini adalah RCOOH gitu ya. RCOOH ditambah dengan, nah di sini alkoholnya biar nggak bingung saya bikin R aksen OH aja ya. Nah sehingga membentuk apa? RCOO R aksen ditambah H2O. Jadi kalau kita bisa bikin tuh ini reaksinya kurang lebih seperti ini. RCOOH nah ditambah dengan ROH. Nah, ini R aksen ya kita bikin. Maka terjadi pertukaran gugus fungsi antara si R aksen yang di alkohol dengan H yang ada di asam karboksilat. So mereka exchange nih, exchange tempat ya. Nah, kurang lebih ini mereka tukar tempat sehingga hasilnya adalah RCOO R aksen ditambah H strip OH. Jadi H2O kan gitu. Jadi apakah ini termasuk eliminasi? Bukan. Karena reaksi eliminasi itu melibatkan ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkapnya hilang satu rangkap. Misalnya ikatan rangkap 3 jadi ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 2 jadi ikatan tunggal. Itulah reaksi eliminasi. Nah, sedangkan di sini cuma terjadi pertukaran saja. Jadi kurang lebih ini adalah reaksi substitusi ya. Jadi untuk nomor 48 yang A merupakan pernyataannya merupakan yang salah ya. Jadi salah. Oke, salah. Kemudian sebab reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dengan alkohol akan dihasilkan air. Ya betul. Ini benar. Tapi karena atasnya salah, bawahnya benar, maka jawabannya adalah dong ya. Kalau atasnya benar, bawahnya salah, baru cacing. Kalau dua-duanya salah, ya E. Jadi kurang lebih untuk nomor 48 bisa dibahas seperti ini ya. Reaksi esterifikasi itu adalah asam karboksilat tambah alkohol menjadi air tambah ester ditambah air. Kalau dibalik reaksinya apa? Ini kebalikannya, reaksinya adalah reaksi hidrolisis. Nah, ini kebalikannya atau lawannya adalah reaksi hidrolisis ester ya. Hidrolisis ester gitu. Nah, oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 49. Nah, untuk soal nomor 49, pada reaksi kimia endotermik, lingkungan menerima panas dari sistem reaksi. Oke, di sini ngebahas reaksi endotermik ya, atau reaksi endoterm. Oke, untuk reaksi endoterm itu punya ciri-ciri yang paling gampang adalah delta H-nya itu bernilai positif karena apa? Delta H itu adalah Hp dikurang Hr. Nah, supaya positif maka supaya delta H-nya lebih besar daripada 0, maka Hp-nya lebih besar Hr. Jadi untuk reaksi endotermik itu produknya lebih besar daripada reaktan ya. Itu yang pertama. Jadi makanya kenapa bernilai positif alias lebih besar 0. Kemudian yang kedua adalah kalornya itu dari lingkungan ke sistem. Jadi dari lingkungan ke sistem. Oke, yang ketiga adalah namanya dari lingkungan ke sistem. Berarti di sini kita bicara sistemnya ya. Berarti karena berhubung di sini kita bisa bilang bahwa sistem menyerap kalor ya. Karena di sini yang kita bahas adalah sistemnya itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah namanya menyerap kalor ya. Nah, saya ulang lagi, karena menyerap kalor ya. Jadi sebenarnya untuk yang di sini nih dan di mana ya kalau kita mengukur suhu dari suatu reaksi ekso dan endo yang kita
ukur adalah lingkungannya ya. So karena sistem menyerap kalor, berarti lingkungannya memberikan kalor atau membuang kalor lah kalau kita bisa bilang ya. Membuang kalor. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa ini terjadi penurunan suhu lingkungan. Kalau ini terjadi kenaikan suhu si sistem. Nah, jadi di bagian sistem dalamnya itu adalah mengalami kenaikan suhu ya. Nah, tapi di bagian luarnya mengalami penurunan, makanya kita kita berasa dingin gitu ya kalau di luarnya. Jadi kurang lebih untuk menghitung suhu itu lebih tepatnya, makanya ini karena ini enggak untuk suhu yang diukur adalah kalau lingkungan saja ya. Nah, jadi kayak misalnya kita tahu bahwa reaksi eksoterm itu adalah kebalikannya. Dan contoh reaksi eksoterm itu alias membutuhkan kalor ya. Menghasilkan kalor sehingga kalornya itu dari sistem ke lingkungan. Sehingga kita akan merasa panas. Contoh kayak pembakaran. Reaksi pembakaran itu termasuk reaksi eksoterm. Nah, ketika hasilnya ada bakar, maka wilayah di sekitar reaksi pembakaran itu akan terjadi kenaikan suhu. Sedangkan sistemnya itu sendiri kayak ngebuang kalor gitu loh. Ya. Oke, jadi nomor 49, pada reaksi kimia endotermik, lingkungan menerima panas dari sistem reaksi. Salah. Ini adalah eksoterm ya. Jadi kalau dari sistem ke lingkungan itu, itu adalah eksoterm ya. Jadi salah. Oke, jadi ini adalah sesuatu yang salah. Nah, kemudian perubahan entalpi pada reaksi endotermik adalah positif. Ini adalah sesuatu yang benar. Nah, salah benar jawabannya adalah D kembali. Ya. Oke, jadi kalian harus ingat-ingat reaksi endoterm sama eksoterm. Kalian hafal salah satunya aja udah bersyukur, karena reaksi eksoterm sama endoterm itu adalah saling berlawanan. Kenapa saya bilang saling berlawanan? Kalau ekso itu delta H-nya negatif. Terus HR-nya sama HP sama HR gedean HR. Terus kalau misalnya endo itu dari lingkungan ke sistem, berarti exo itu adalah dari sistem ke lingkungan. Namanya exo keluar, gitu ya. Exo itu keluar, endo itu masuk. Masuk ke mana? Masuk ke sistem. Gitu. Yang namanya menyerap ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 50. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 51. Dalam suatu periode dalam tabel periodik unsur, jari-jari atom dari kiri ke kanan cenderung naik. Salah. Ya, karena dari kiri ke kanan jari-jari itu berkurang. Ya, jari-jari itu adalah sesuatu yang minus. Nah, alasannya kenapa minus? Karena even though ya, walaupun misalnya jumlah kulitnya sama ya, walaupun jumlah kulitnya sama, tapi gaya tarik inti atomnya semakin besar, gitu loh. Gaya tarik inti atom semakin besar. Kenapa semakin besar? Ditandai dengan yang namanya jumlah proton ya. Jumlah proton pada intinya ya, pada inti atom. Nah, karena kan kita tahu bahwa elektron itu bermuatan negatif dan proton itu bermuatan positif. So, let's say kalau misalnya kita punya Na ya. Misalnya kita punya 3, punya 2 aja deh. Na yang 11. Kalau kita gambar, kita tahu bahwa ini kan ada 11 proton ya. Ada plus 11. Kemudian ini adalah ada 2 ya. Ada Na itu ada 3 kulit ya berarti. Oke. Ada 3 kulit.
Nah, ada 3 kulit. Dan di kulit ketiga itu cuma 1 elektron doang kan ya. Nah, oke, kurang lebih seperti inilah ya. Kita bandingkan dengan yang namanya Mg. Nah, Mg itu juga sama-sama 3 ya, sama-sama 3 kulit sehingga periodenya 3. Nah, cuman bedanya adalah bukan plus 11 di sini, melainkan plus 12. Nah, sekarang kalau kita anggapkan ada elektron di sekitarnya, di sini adalah 2 gitu ya. Jadi yang biru-biru ini adalah elektronnya. Berarti ini 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga sama nih. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya kurang lebih. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah di sini di luarnya ini cuma 1 biji dan di sini ada 2 biji. Apa ngaruhnya? Nah, ngaruhnya itu adalah di bagian kalau kalian perhatikan ini kan 12 ya, narik 12. Kemudian kan ini ditarik ke dalam inti atom di sini dan ini juga akan ditarik ke inti atom di sini. Sekarang kuatan mana antara 11 sama 12? Nah, lebih besar 12. Sehingga kalau namanya kalian punya sesuatu ya, kalian punya sesuatu yang bundar terus semuanya ketarik ke tengah, maka kan jadi ciut. Sehingga dapat dikatakan ya, jari-jarinya makin kecil gitu. Beda sama dari atas ke bawah yang beda periode. Kalau beda periode jelas beda kulit gitu loh. Kalau beda kulit pasti makin gede kulitnya, makin lebar kulitnya, makin gede jari-jari atomnya. Nah, gitu loh. Oke, berarti yang 50 pernyataannya salah. Dalam satu sebabnya dalam satu periode dalam tabel periodik dari kiri ke kanan jumlah proton pada inti atom bertambah. Betul, ya. Ini 11, ini 12. Oke, berarti salah benar jawabannya adalah yang D kembali, ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 51.